Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat, karunia dan cahaya iman ini. Jika sekiranya tak ada cahaya iman di dalam diri kita, maka mustahil kita akan terpanggil hadir di masjid ini, di masjid yang penuh dengan kemuliaan ini. Bersyukurlah kita, karena sesungguhnya di antara manusia banyak yang kufur terhadap nikmat iman. Mereka melemparkan imannya seolah-olah seperti batu biasa, melemparkan permata-permata iman itu lalu mengganti dengan permata-permata lainnya. Mereka kufur nikmat iman. Mereka tidak mensyukuri nikmat iman, bahwa sesungguhnya nikmat iman itu adalah permata-permata yang sangat berharga di dalam diri manusia. Tidak akan pernah mendapati yang namanya kebahagiaan jika seseorang itu melemparkan cahaya keimanannya. Mereka hanya akan menemukan atau mendapati kesenangan, bahkan bersenang-senang ketika cahaya keimanan itu dilemparkannya. Tidak ada pernah yang merasakan kebahagiaan ketika mereka tidak menghargai iman, karena permata iman itu adalah karunia yang sangat besar yang diberikan kepada hamba-hambanya. Tetapi jarang manusia di antara manusia yang mensyukuri nikmat iman. Sesungguhnya di antara manusia sedikit yang bersyukur. Selanjutnya, salawat dan salam pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa cahaya iman. Bahwa kalau bukan karena cahaya Rasulullah, kalau bukan karena Rasulullah diutus untuk memperkenalkan kita cahaya iman, maka sesungguhnya kita berada di dalam kegelapan. Apa itu kegelapan? Kegelapan itu adalah sifat-sifat daripada jahiliyah, yang sifat itu dari dulu sampai sekarang pun akan turun. Bahkan manusia berubah, tetapi sifat-sifat itu tetap berada di sepanjang zaman. Jangan sampai sifat-sifat kufur nikmat itu mewarisi di zaman sekarang ini, sampai-sampai melemparkan cahaya iman lalu memilih kufur terhadap iman. Ketika kita kufur terhadap nikmat iman, maka sesungguhnya tak ada kebahagiaan yang kita peroleh. Karena sumber dari segala kebahagiaan, sumber dari segala ketenangan, sumber dari segala keselamatan adalah cahaya iman. Itu ada di tengah-tengah diri kita. Fikum Rasulullah, bahwa pada dirimu ada cahaya nur yang disebut nurani, jasmani, rohani, nurani, rabbani. Semua menyatu. Islam itu ajaran kafah, sahir dan batin. Ada syariatnya, ada ilmu ihsannya, merasakan rasa selalu bersama Allah. Jika bukan karena iman, maka mustahil kita akan merasakan rasa bersama Allah. Banyak yang memiliki hati, tapi hanya sedikit yang merasakan rasa bersama Allah. Karena sesungguhnya Allah sudah sangat jelas menyampaikan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dimanapun kau berada, sesungguhnya sudah beserta dengan Allah. Jadi hati dicipta untuk merasakan Allah. Bahwa hati itu ada bersifat cahaya, hati nur. Itulah yang disebut nurani. Nurani tak pernah bohong, nurani tak pernah dusta, rasa tak pernah dusta. Dan semua itu pernah merasakan bahwa di dalam diri kita ada yang disebut nur. Ketika kita ingin melakukan suatu kejahatan, tiba-tiba di dalam nurani kita berbisik, jangan lakukan itu. Siapakah yang berkata-kata menasihati kita semua itu? Bukankah perkataan-perkataan itu bersumber dari diri kita dan pernah kita merasakan? Mengapa kita tidak mempelajari di dalam diri kita yang senantiasa berkata-kata menasihati kita, memperingati kita? Ketika kita ingin melakukan suatu kejahatan, maka nur di dalam diri kita menegur kita, jangan lakukan itu. Itulah hakikat daripada nur yang ada pada diri kita, bahwa Allah membimbing manusia melalui cahayanya. Cahaya itu adalah nur. Dalam bahasa sehari-hari disebut nurani, jasmani, rohani. Ditiupkan roh dalam jasad kita, kemudian roh terhubung ke nur, nur terhubung ke Rabbani. Itulah ajaran Islam, iman, Islam, dan ihsan. Itulah ajaran yang kafah, syariat dan hakikat. Ada ajaran syariatnya yang mesti ditegakkan. Ketika orang bersyariat mesti mencapai yang namanya hakikat. Kita bersyariat tidak berhakikat, maka hampa rasa kita di dalam berketuhanan, hampa rasa kita di dalam beragama. Seperti tak ada kenikmatan di dalam beragama, karena tidak ada rasa
rasa keimanan, rasa kecintaan, rasa mahabbah terhadap Tuhan. Jika berhakikat bermarifat tidak bersyariat, maka dia akan sindik fasik terhadap sunnah-sunnah ajaran Rasul. Maka itulah masuklah ke dalam ajaran Islam secara kafah, sahir bersyariat, batin merasakan rasa selalu bersama dengan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada tema khutbah Jumat ini ingin disampaikan berkaitan dengan ilmu amal daripada yang senantiasa kita ucapkan, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, bahwa puji-pujian hanya untuk Allah. Jangan sampai manusia-manusia merebut yang bukan haknya. Ingin dipuji sebagai orang yang hebat, padahal hak pujian itu mereka ucapkan bahwa sesungguhnya segala puji bagimu ya Allah. Mengapa mesti merebut daripada hak Allah, padahal hak pujian itu adalah milik Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmat cahaya iman ini. Ada suatu ayat yang merupakan suatu kunci pokok daripada hakikat daripada menarik nikmat-nikmat Tuhan, menarik nikmat-nikmat rezeki-rezeki Tuhan. Bagaimana menarik rezeki-rezeki Tuhan? Sudah disampaikan di salah satu ayat di surah Ibrahim ayat ke-7. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, maknanya adalah mengumumkan. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengumumkan kepada para hamba-hambanya melalui kalam-kalam ayat-ayatnya. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat. Tetapi jika kamu mengingkari nikmat, maka pasti azabku sangat berat. Maka inilah sebenar-benar daripada rahasia untuk menarik nikmat-nikmat Tuhan, bahwa alhamdulillah segala puji bagi Allah itu adalah sumber daripada menarik kebahagiaan. Itu adalah sumber daripada menarik ketenangan. Itu adalah sumber daripada menarik nikmat-nikmat Tuhan, baik nikmat secara zahir berupa jasad kesehatan ini, maupun nikmat secara batin berupa iman ini. Inilah yang mesti harus dipegang, bahwa ketetapan-ketetapan Tuhan sudah Tuhan sampaikan kepada umat, kepada hamba-hambanya. Jika engkau bersyukur, maka pasti aku akan menambah nikmat. Sayangnya sedikit manusia yang bersyukur, kebanyakan yang kufur nikmat. Ketika mereka kehilangan nikmat, baru merasakan bahwa ternyata sehat itu adalah nikmat. Ketika mereka sakit, ketika mereka meninggal dunia, mereka menghibah-hibah, ya Allah, ya Tuhanku, kembalikan aku ke dunia. Mereka baru merasakan bahwa hidup di dunia ini adalah suatu nikmat yang mesti digunakan. Dan jangan sampai seperti yang berada di alam barzah, ingin dikembalikan tetapi tidak menggunakan daripada kesempatan ketika hidup di dunia. Dia kufur nikmat. Maka untuk menarik daripada nikmat-nikmat dan kebahagiaan itu tak ada jalan lain, mesti mensyukuri nikmat. Jangan hidup mengikuti keinginan-keinginan, karena keinginan kita tidak akan pernah habis. Belum berakhir satu maka keinginan muncul. Kita hidup jadi budak-budak daripada keinginan, ingin menambah rezeki, padahal sesungguhnya tidak seperti itu di dalam ajaran Islam. Ajaran kita ketika ingin mendapati nikmat-nikmat atau tambahan-tambahan, Allah perintahkan bersyukur. Syukurilah. Syukuri apa yang engkau telah terima dan nikmati apa yang engkau terima. Maka Allah pasti akan menambah daripada nikmat-nikmat itu sendiri. Ketika kita mendapati nikmat iman, maka kita mesti mensyukuri, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku mendapati nikmat yang sungguh sangat besar. Jangan sampai kufur nikmat iman, berbahaya. Jadi rahasia daripada kunci untuk menarik rezeki adalah menikmati apa yang ada. Jangan terlalu banyak berangan-angan dan hidup dengan angan-angan sampai kita tidur hanya memikirkan angan-angan, tidak menikmati nikmat Tuhan yang sudah ada beserta diri kita. Ketika ada nikmat-nikmat yang sedikit, maka yang sedikit itulah
yang mesti dinikmati, pasti Allah akan menambah daripada nikmat itu, karena itu sudah ketetapan Tuhan. Itu sudah ketetapan Tuhan dan dideklarasikan, diumumkan kepada seluruh umat manusia. Wahai manusia, jika engkau ingin mendapat nikmat-nikmat tambahan, maka syukuri apa yang ada. Kiasannya seperti ini. Ketika kita memberi seseorang sesuatu, lantas dia tidak pandai bersyukur, apakah akan diberi seseorang itu? Tetapi ketika mereka diberi dan sangat bersyukur, biasanya seperti itu, maka kita pasti akan menambah. Oh, hamba-hamba ini adalah hamba-hamba yang pandai mensyukuri nikmat, maka mesti ditambah daripada nikmat itu. Jangan sampai kita ini mengejar kekayaan-kekayaan, tetapi kita kufur nikmat, maka sesungguhnya kekayaan itu pun akan menjadi belenggu sekalipun kekayaan itu kita peroleh. Dia akan membinasakan kita, karena kita lebih menghargai sesuatu kekayaan tetapi tidak mensyukuri daripada nikmat-nikmat Tuhan, sehingga kekayaan apapun itu akan hancur habis semua karena kufur terhadap nikmat. Karena ketetapan Tuhan adalah siapa yang kufur nikmatku maka asapku sangat pedih, sangat keras. Jangan sampai sudah asap masih disangka musibah. Jangan sampai sudah kena asap atau kemurkaan daripada Tuhan karena kita kufur nikmat masih disangka itu adalah musibah. Karena itu, wahai umat-umat baginda Rasulullah yang tercinta, jamaah masjid yang tercinta, bahwa sesungguhnya syukur itu adalah kunci daripada segala ketenangan hidup. Ketika ingin hidup tenang, maka syukuri apa yang ada, syukuri apa yang dinikmati, pandai-pandai mensyukuri nikmat. Jangan pandai-pandai berhalusinasi, menghayal tinggi-tinggi, tetapi pada hakikatnya sesungguhnya itu adalah angan-angan yang kosong, sampai-sampai mendustakan daripada nikmat-nikmat Tuhan itu sendiri. Jadi rahasia daripada kenikmatan hidup, alhamdulillah. Alhamdulillah ini bukan sekedar ucapan. Jangan sampai hanya sekedar di lisan, tidak menembus tenggorokan sampai menembus ke hati. Alhamdulillah ini adalah keyakinan bahwa segala nikmat zahir batin itu bersumber dari Tuhan. Pandangan kita, pendengaran kita, hati kita, nurani kita, semua dari Tuhan. Nikmat apa lagi yang engkau dustakan dari Tuhanmu? Nikmat apa lagi yang engkau cari dari Tuhanmu? Ketika kita hidup di dalam penuh kenafsuan, penuh keinginan yang justru membelenggu kita, maka hentikan segala keinginan itu yang tidak membuat kita menjadi hidup tenang, dengan cara mensyukuri nikmat apa yang ada. Nikmati keluarga kita, hidup di dalam ketenangan. Nikmati anak-anak kita, nikmati silaturahmi kita, nikmati apa yang kita miliki. Jangan kufur nikmat. Ketika kita kufur nikmat, maka nikmat-nikmat yang ada pada diri kita akan ditarik. Itu karena kita kufur. Kufur itu maksudnya ingkar terhadap nikmat-nikmat Tuhan. Makanya di surah Ar-Rahman berulang-ulang disampaikan, nikmat apalagi yang engkau dustakan dari Tuhanmu. Di ayat-ayat Allah, kemurkaan Allah itu kebanyakan dari orang-orang yang kufur nikmat. Rata-rata yang kena kemurkaan itu rata-rata yang kufur nikmat, padahal menimpa nikmat-nikmat zahir dan batin. Syukur-syukur jika kita sudah beriman, maka mesti disyukuri nikmat iman itu dengan menambah daripada ibadah-ibadah sosial kita. Apakah mana ibadah sosial kita? Ibadah sosial itu adalah silaturahmi, menjaga silaturahmi antar tetangga. Ibadah sosial itu adalah berkorban atas nikmat-nikmat kita untuk pembangunan masjid misalnya, untuk sumbangan-sumbangan infak ke masjid misalnya. Semua itu adalah tanda kesyukuran bahwa kita diberi nikmat oleh Tuhan, kita diberi karunia oleh Tuhan berupa harta-harta, maka mesti mengeluarkan harta itu sebagai tanda kesyukuran kita bahwa semua ini sesungguhnya juga dari Tuhan. Karena itu kita harus menyadari dan kita harus syukuri bahwa ketika kita mengeluarkan dana-dana kita, maka sesungguhnya harus di dalam kesadaran, alhamdulillah ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya engkau memberiku aku rahmat sehingga aku mampu untuk bersedekah misalnya.
Engkau memberiku cahaya iman sehingga aku mampu berimpak. Jika bukan karena Tuhan memberikan kita kekuatan, maka mustahil kita akan mampu melakukan semua itu. Jadi segala perbuatan yang kita lakukan supaya tidak terkena kesyirikan, bahwa kita mampu melakukan kebaikan, maka kembalikan kepada Tuhan, bahwa setiap kebaikan datangnya dari Tuhan. Segala puji bagimu ya Allah. Aku tak mampu menyampaikan kebenaran ya Allah tanpa melalui cahayamu ya Allah. Allah membimbing manusia melalui cahayanya, dan cahaya itu ada di dalam diri setiap manusia. Itulah nur yang ada pada dirimu. Mengapa engkau tidak memikirkan yang apa yang ada pada dirimu? Mengapa sibuk mencari di luar padahal dia adanya di dalam? Mengapa sibuk mencari di luar padahal dia sudah besertamu? Senantiasalah berdialog dengan diri, sebab itu adalah guru rohani yang ada di dalam diri kita. Itulah pembimbing yang Allah turunkan pada diri kita. Ketika kita ingin melakukan kesaliman, dia berbisik, terasa. Dia bukan huruf suara, dia tidak berhuruf, tak bersuara, tak berbentuk, tetapi dia terasa. Jangan kau lakukan itu. Jangan kau lakukan itu. Siapa itu? Itu adalah tanda peringatan dari nur bahwa kita tidak boleh melakukan sesuatu kejahatan. Bahwa setiap perbuatan seburuk apapun yang kita lakukan, itu kembalinya kepada diri kita. Bahwa setiap kebaikan sebesar-besar pun yang kita lakukan, maka juga itu manfaatnya untuk kita. Karena Allah Maha Mulia, Allah Maha Kuasa. Bahwa segala perbuatan-perbuatan kebaikan itu pasti jatuhnya untuk diri kita sendiri. Karena itu gunakanlah selalu alhamdulillah ini. Ada dua hal yang bisa menarik rezeki. Yang pertama adalah memperbanyak istighfar. Karena rata-rata di Al-Quran itu doa-doa yang makbul itu diawali dengan istighfar. Doa Nabi Sulaiman dan segalanya, doa Nabi Yunus ketika di perut ikan, itu diawali dengan merasa dosa, merasa pendosa, merasa melakukan suatu keburukan-keburukan. Jadilah pendosa yang baik, jangan menjadi pendosa yang buruk. Pendosa yang baik adalah menyadari dirinya berdosa, bahwa dirinya ini penuh kekotoran. Jangan sampai menjadi pendosa yang buruk. Pendosa yang buruk itu melakukan suatu dosa tapi tidak menyadari dirinya berdosa, bahkan merasa beriman. Masih merasa beriman, padahal mereka melakukan suatu dosa yang sangat besar. Itu adalah dosa pendosa yang buruk. Sebagaimana iblis pendosa yang buruk, sudah melakukan pembantahan terhadap Tuhan, tetapi masih merasa benar. Jadilah anak cucu Adam. Anak cucu Adam melanggar wilayah terlarang, tapi ada perasaan merasa berdosa sehingga bertobat. Jadi inilah yang disampaikan pada malam ini, pada Jumat kali ini. Semoga segala keberkahan akan kita terima. Ada suatu hal amalan yang bisa membuat kita agar kita senantiasa mensyukuri nikmat Tuhan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, yakni jangan pernah lalai atau pernah melupakan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah aku mengingatmu, mensyukuri nikmat-nikmatmu, dan menambah amalan ibadah lainnya.